Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Madina Pulungan dari Prodi PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan. Kepemilikan atau milkiyah menurut bahasa berasal dari kata milkun, artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Sedangkan milkiyah menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah atau ihrozul mubahat. Contohnya, ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau bil ungkut. Contohnya, lewat jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah, atau pemberian, dan lain-lain. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan atau bil kholafiyah. Contohnya, mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris. Yang keempat, harta atau barang yang didapati dari perkembangbiakan atau minal mamluk. Contohnya, telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain-lain. Macam-macam kepemilikan. Yang pertama ada kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatannya terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 1. Kepemilikan pribadi atau individu, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok namun bukan untuk umum. Contohnya, rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. Yang kedua, kepemilikan publik atau umum, yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Contohnya, jalan raya, laut, lapangan olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, kepemilikan negara. Contohnya, gedung sekolah negeri, gedung pemerintahan, hutan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihrozul mubahat dan kholafiyah. Yang pertama, ihrozul mubahat. Pengertian ihrozul mubahat atau barang bebas maksudnya adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki seseorang atau kelompok. 2. Syarat ihrozul mubahat. Syarat untuk terpenuhinya ihrozul mubahat adalah sebagai berikut. Pertama, benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang milikinya. Kedua, benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contohnya, burung yang menyasar masuk ke rumah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ihyaul mawat. Pengertian ihyaul mawat adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tidur menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tidur lainnya agar menjadi produktif. Hukum ihyaul mawat, menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh atau mubah. Syarat membuka lahan baru. Yang pertama, tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Hikmah hiyahul mawat. Yang pertama, mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Yang kedua, munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga, termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan manusia dalam bidang iptek. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kholafiyah. Kholafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Yang kedua, ada macam-macam kholafiyah. Yang pertama, syahsyun an syahsyin, seseorang terhadap seseorang. Maksudnya, kepemilikan suatu harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya.
sebatas memiliki harta, bukan mewarisi hutang si pewaris. Yang kedua ada holafiyah syai'un an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu, adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Dan di sini saya akan menyimpulkan hikmah kepemilikan. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terlindunginya hak-hak individu secara baik. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum. Yang keempat, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.